Sebenarnya lo olahraga nggak sih, Del? Sejujurnya Assalamualaikum semuanya, welcome to my YouTube channel. Pertama-tama, untuk yang baru aku mau kenalin dulu, nama aku Adela Setiawan. Aku biasa dipanggil Adel, umur aku 22 tahun. Di video pertama aku udah ngejelasin mengenai gimana perjalanan aku menurunkan berat badan hingga 38 kg. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua mengenai tips dan trik gimana aku menurunkan berat badan dan mempertahankan berat badan aku sampai sekarang ini. So, buat kalian yang masih penasaran, keep on watching. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum nonton video pertama aku, jangan lupa nonton ya, aku bakal taruh linknya di description box. Sebelum aku sharing mengenai tips dan trik gimana caranya aku menurunkan berat badan dan maintain berat badan aku mau disclaimer dulu ya. Mungkin aja tips yang aku bagikan ini efektif buat tubuh aku, nggak efektif buat tubuh teman-teman sekalian. Karena setiap kondisi tubuh orang itu berbeda-beda. Nah, itu kenapa kalian juga harus mengenali kondisi tubuh kalian ya. Tips pertama dari aku ketika kalian ingin menurunkan berat badan kalian atau mempertahankan berat badan kalian ialah kalian harus tahu niat atau motivasi kalian. Saran dari aku, kalian gak boleh berniat kurus karena orang lain, karena ada dua kemungkinan yang bakal datang ke hidup kalian ketika kalian diet karena orang lain. Yang pertama, bisa aja orang tersebut one day mengecewakan kalian dan hal itu malah membuat kalian patah semangat dan malah diet kalian berantakan. Yang kedua, bisa jadi dengan mereka mengecewakan kalian tuh jadi ngerasa, oke, gue harus bisa, gue harus membuktikan ke orang itu kalau gue bisa kurus. Kalian malah menghalalkan segala cara yang berimbas ke diri kalian sendiri. Itu nggak baik banget. Jadi guys, kalian harus tahu niat dan motivasi kalian ketika kalian ingin kurus. Tips kedua adalah set your goals. Ketika kalian ingin menentukan target kalian atau target timbangan kalian itu harus realistis. Awal-awal aku diet, aku nggak pernah membayangkan kalau aku bakal turun hingga 38 kilo. Kenapa? Karena aku ngerasa ketika aku belum memulai sesuatu, aku belum bisa memulai untuk berambisi. Nah, itu kenapa ketika aku udah memulai, aku udah di tengah jalan, baru aku bisa tahu nih sampai di mana performa tubuh aku untuk diet. Nah, disitulah aku bisa menentukan target aku per bulannya, per minggunya. Itu yang bikin aku bisa keep up dengan diet aku. Jangan pernah pressure diri kalian untuk turun per bulan atau per minggunya belasan kilo, puluhan kilo. Itu nggak mungkin banget, karena normalnya tubuh hanya turun 1 kg per bulan. Itu kondisi sangat normal. Biasanya sepengalaman aku, orang-orang yang memiliki tubuh atau berat badan berlebih ketika dia memulai diet, pasti di bulan pertama bisa turun 5-7 kilo. Itu nggak heran kenapa orang-orang bisa turun banyak di bulan pertama. Nanti saat kalian sudah di bulan-bulan selanjutnya, mungkin tubuh kalian itu tidak akan menurunkan berat badan sebegitunya. Tips ketiga dari aku adalah kenali diri dan kondisi tubuh kalian. Poin ini berhubungan banget sama poin sebelumnya. Buat aku, mengenali tubuh kalian masing-masing atau tubuh kita itu penting banget. Kenapa? Sejujurnya aku bukan tipikal orang yang senang berbagi tips-tips diet secara detail A to Z mengenai apa yang aku makan, apa yang aku minum, do's dan don't dari diet aku, dan lain sebagainya. Menurut aku, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Bisa jadi apa yang aku makan, apa yang aku lakukan, atau apa yang aku hindari itu efektif buat diri aku, tapi bisa jadi malah nggak efektif buat diri kalian, atau malah lebih efektif lagi buat diri kalian. Itu kenapa kalian harus mengetahui sebenarnya tubuh kalian tuh butuh nggak sih, sebenarnya tubuh kalian tuh bisa nggak sih. Di poin ini ada satu hal penting yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semua. Kalau kalian tuh nggak pernah bisa mengikuti diet orang lain, karena diet terbaik adalah diet by yourself, diet yang dibuat untuk diri kalian sendiri dan ditentukan oleh diri kalian sendiri. Karena dengan begitu kalian tahu limit dari tubuh kalian. Tips keempat dari aku adalah bikin catatan ketika kalian nimbang. Jadi setiap nimbang kalian tulis catatan berupa tanggal dan jumlah timbangannya. Itu gunanya ialah untuk mengetahui perkembangan dari diet kalian sendiri. Aku tahu banget sih, untuk orang yang baru awal memulai diet pasti rasanya gatal banget pengen tiap hari nimbang. Tapi saran aku, kalian gak boleh nimbang tiap hari. Dengan kalian nimbang tiap hari, itu akan memicu pressure buat diri kalian yang malah berdampak stres dan bikin berat badan kalian malah gak turun. Kenapa aku bilang paling cepat adalah seminggu sekali? Biar nanti turunnya pun terlihat signifikan. Dengan begitu kalian akan lebih mudah untuk mensyukuri usaha kalian dalam memulai diet. Tips kelima dari aku adalah makan buah dan sayur serta minum air putih 2
2,5 liter minimal per hari. Di sini aku mau kasih tahu kalian, pada saat aku diet, aku bener-bener menghindari makanan dan minuman dari pemanis buatan. Nah, buah itu merupakan salah satu pengganti gula untuk tubuh aku setiap harinya. Menurut aku, pemanis buatan seperti boba, cake, atau dessert-dessert lainnya memicu aku untuk lapar kembali dan malah memicu aku untuk makan. Nah, itu kenapa aku menghindari hal-hal tersebut. Selain itu, menurut aku buah-buah dan sayur itu mengandung serat tinggi, dimana ketika kalian diet, otomatis kondisi perut kalian itu kosong kan. Dengan begitu, itu malah membuat kalian susah buang air besar. Nah, hintnya adalah ketika kalian makan buah dan sayur, itu akan membantu kalian buang air besar setiap harinya. Jadi walaupun kalian diet, walaupun kondisi perut kalian kosong atau perut kalian hanya sedikit, tapi kalian tetap melakukan buangan kotoran secara lancar per harinya. Jadi jangan di skip ya teman-teman. Selanjutnya, hal yang gak kalah penting adalah minum air putih 2,5 liter per harinya. Awalnya aku juga males buat minum air putih, tapi saat aku magang kemarin, aku harus duduk berjam-jam di kantor yang dimana aku jarang minum. Itu malah memicu pinggang aku sakit banget. Nah, selain itu ketika kalian diet, otomatis lidah kalian tuh terasa pahit, badan kalian kayak dehidrasi. Nah, air putih itu adalah solusi satu-satunya ketika kalian diet untuk menghidrasi kembali tubuh kalian. Tips ke-6 dari aku adalah jangan stres. Aku percaya banget sampai sekarang stres itu benar-benar memperlambat penurunan berat badan kalian. Karena ketika kalian stres, kalian akan merasa pressure, dan ketika cheating day, kalian akan merasa itu balas dendam kalian, bukan reward buat diri kalian. Hal tersebut gak baik banget buat diri kalian sendiri. Sehingga itu yang membuat penurunan berat badan kalian itu akan lebih lambat. Jadi yuk lebih enjoy dalam diet biar kalian bisa mengontrol emosi kalian sendiri ketika kalian sedang diet. Tips ke-7 dari aku adalah olahraga. Poin ini tuh penting banget dan banyak banget orang nanyain ke aku. Sebenarnya lo olahraga nggak sih, Del? Sejujurnya, aku tuh bukan anak yang olahraga banget karena aku sudah mengenali kondisi tubuh aku. Aku tuh tipikal anak yang kalau olahraga tuh bisa pusing, pingsan, kalau dipaksakan tubuhnya gitu loh. Nah, itu kenapa aku lebih memilih untuk mengatur pola makan aku. Sebenarnya aku iri banget nih sama orang-orang yang bisa diet, gak bisa olahraga, karena pasti bentuk tubuhnya tuh akan lebih bagus. Nah, tapi bukan berarti aku bilang olahraga tuh gak penting. Menurut aku, olahraga itu bukan cara orang kurus, namun cara orang untuk hidup lebih sehat, lebih bugar, untuk membentuk badannya atau tubuhnya. Ketika kalian ingin kurus, yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian mengontrol apa yang kalian makan. Para olahragawan punya badan bagus bukan berarti mereka makan kotor kan terus mereka olahraga. Enggak, mereka tuh juga membentuk badan mereka dengan asupan-asupan makanan yang baik. Itu kenapa badan mereka bisa terbentuk dengan baik. Kenapa aku jadiin olahraga itu bukan prioritas dari diet? Karena menurut aku, atau asumsi dari logika aku nih, mungkin aja aku bisa salah ya. Ketika kita diet, kita memaksakan diri kita berolahraga, otomatis nantinya kita akan tumbang nih. Saat kita tumbang, kita harus batalin dong diet kita. Dengan begitu kita jadi start diet kita dari awal. Sedangkan untuk memulai diet aja susah banget. Dibutuhkan 21 hari untuk membiasakan tubuh kita dengan asupan makanan yang dikurangin. So, kalau kalian emang mau kurus, hal pertama yang harus kalian jaga adalah belajar untuk menjaga pola makan kalian. Baru kemudian kalian belajar untuk rutin berolahraga. Oh iya, satu hal lagi. Saat ini banyak banget olahraga-olahraga yang bisa dilakukan di rumah dengan cuma 10-15 menit bisa ngebakar kalori kalian hingga 1000 kalori. Namanya HIIT cardio. Kalian bisa coba cari-cari aja. Tips ke-8 dari aku adalah kalian harus punya kontrol penuh atas diri kalian sendiri. Tips ini berlaku untuk orang-orang yang mungkin sudah berhasil menurunkan berat badan kalian tapi masih sulit untuk maintain berat badan kalian. Caranya adalah ketika kalian makan banyak, kalian besoknya harus nimbang nih. Itu udah pasti naik tuh. Nah, saat kalian nimbang, ya udah, kalian berpikir, jangan kalian bawa stres, tapi kalian langsung oke, kemarin gue udah makan makanan banyak nih, berarti seminggu ke depan gue harus makan makanan bersih. Nah, itu tuh cara kalian untuk kontrol diri kalian. Kalau kalian nerapin cara itu, percaya deh sama aku, timbangan itu udah bukan musuh kalian lagi, tapi kalian yang akan kontrol timbangan itu. Tips ke-9 dari aku adalah sangat dianjurkan untuk tidak makan malam. Aku sangat menyarankan kalian makan pagi atau sarapan dan makan siang, karena setiap kalori yang masuk akan diubah jadi energi untuk kalian beraktivitas setiap harinya oleh tubuh kalian. Nah, sedangkan ketika kalian makan malam, tubuh memang tetap melakukan pembakaran saat tidur, namun yang dibakar adalah makanan yang baru saja kalian makan. Sedangkan kalian ingin menurunkan berat badan kalian. Kalau kalian gak makan malam, otomatis tubuh akan membakar lemak yang sudah mengendap lama di tubuh kalian. Otomatis itu akan mempercepat proses penurunan berat badan kalian. Nah, itu kenapa aku sangat menganjurkan kalian untuk tidak makan malam, biar
agar tubuh tetap melakukan pembakaran, namun bukan lemak yang baru saja masuk yang dibakar, tapi lemak yang sudah ada di dalam tubuh kalian. Tips ke-10 atau tips terakhir dari aku adalah kalian harus komitmen, konsisten, dan be grateful. Ini merupakan hal yang harus kalian tanemin banget ke diri kalian ketika kalian hendak menurunkan berat badan atau kalian hendak mempertahankan berat badan kalian. Nah, 21 hari pertama ketika kalian diet itu merupakan masa dimana komitmen kalian tuh diuji. Itu kenapa kalian harus udah tanamin nih, oke, gue berkomitmen untuk kurus. Dengan komitmen itu kalian bisa mempertahankan performa kalian dalam diet. Nah, ketika kalian sudah berkomitmen untuk kurus, otomatis 9 poin yang udah aku jabarin tadi akan mudah kalian tanamkan. Selain kalian harus berkomitmen, kalian juga harus konsisten. Karena konsisten merupakan kunci dari segalanya. Ketika kalian bisa konsisten dari segala hal, dari segi pekerjaan, belajar, diet, dan lain sebagainya, otomatis semua yang kalian sudah pasang goalsnya akan tercapai dengan baik. Nah, itu kenapa aku bilang konsisten dan pantang menyerah merupakan hal yang paling penting dalam menurunkan berat badan. Karena kalau misalnya kalian gak konsisten, gimana kalian mau mencapai tujuan kalian? Selain itu, kenapa kalian harus konsisten? Karena diet itu bukan cuma merubah bentuk badan kalian, tapi diet adalah merubah pola hidup kalian. Untuk merubah pola hidup kalian itu bukan hanya dibutuhkan waktu sebulan atau 2 bulan, tapi lebih dari itu. Itu kenapa dibutuhkan konsisten dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program diet. Last but not least adalah be grateful. Kalian harus bersyukur atas apapun effort kalian, atas apa yang sudah kalian lakukan. Karena walaupun kalian di bulan pertama belum turun secara signifikan, gak apa-apa. Bisa jadi tubuh kalian itu memang tidak turun, tapi malah mendetoks racun-racun yang ada di dalam tubuh kalian, dan itu malah bisa mempercepat penurunan berat badan kalian di kedepan harinya. Aku tahu manusia tuh memang punya sifat dasar tidak puas gitu loh, tidak mudah puas. Tapi dengan bersyukur kalian akan lebih menghargai apa yang sudah kalian lakukan, dan hal itu malah berimbas ke segala bentuk usaha kalian selama ini. So, selalu bersyukur ya. Nah, itu tadi tips dan trik dari aku. Gimana caranya aku menurunkan berat badan dan mempertahankan berat badan aku. Kalau kalian tertarik sama video-video aku, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah! See you on my next video.